melanjutkan materi kita yang baru, ada baiknya Anda semua menyaksikan video berikut ini. Kesenjangan sosial ekonomi sebagai masalah sosial. Secara etimologis, kesenjangan berarti tidak seimbang, tidak simetris, atau berbeda. Kesenjangan setidaknya membawa dampak pada kesenjangan sosioekonomi yang mencakup kemiskinan dan kesejahteraan. Adapun kesenjangan pada stratifikasi sosial mencakup kesenjangan politik dan budaya yang berkaitan dengan isu-isu kewarganegaraan, pemerintahan, dan keadilan sosial. Faktor penyebab kesenjangan sosial. 1. Menurunnya pendapatan per kapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi peningkatan produktivitas. 2. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah sebagai akibat kebijakan politik dan kekurangsiapan SDM. 3. Rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan kewirausahaan. Sikap perilaku individu dan kelompok masyarakat yang sesuai dengan upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial sebagai berikut. 1. Hidup sederhana sesuai dengan kebutuhan. 2. Peduli dengan nasib warga masyarakat yang kurang mampu dengan menciptakan pekerjaan bagi mereka. 3. Meningkatkan pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. 4. Menghargai kreativitas dan hasil karya orang lain sehingga timbul kerjasama yang saling menguntungkan. Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah sosial yang timbul dari kesenjangan sosial ekonomi antara lain melakukan kebijakan berikut. 1. Pemberian subsidi terhadap pemenuhan kebutuhan yang esensial bagi masyarakat yang kurang mampu, seperti subsidi bahan bakar gas atau LPG 3 kg, pemberian kartu jaminan kesehatan nasional. 2. Menggalakkan program usaha mikro, kecil, dan menengah melalui modal bergulir tanpa agunan. 3. Pelatihan kewirausahaan untuk menimbulkan jiwa entrepreneurship di kalangan masyarakat. Ketidakadilan sebagai masalah sosial. Ketidakadilan merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Ketidakadilan pada umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Jika ketidakadilan tersebut terjadi berlarut-larut dan tidak disikapi dengan baik oleh penyelenggara negara, maka hal ini akan menimbulkan berbagai masalah. Ada beberapa bentuk ketidakadilan, diantaranya adalah stereotip, marginalisasi, subordinasi, dan dominasi. Bentuk-bentuk ketidakadilan. 1. Stereotip adalah pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya. Stereotip merupakan salah satu bentuk prasangka antar ras berdasarkan kategori ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan tampilan komunikasi verbal maupun nonverbal. Stereotip menunjukkan perbedaan kategori kami dengan mereka. Kami selalu dikaitkan dengan superioritas kelompok in-group dan mereka sebagai kelompok yang inferior atau kelompok out-group. 2. Marginalisasi adalah proses peminggiran kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama seperti struktur ekonomi, pendidikan, dan lembaga sosial ekonomi lainnya. Marginalisasi orang selalu melibatkan kemampuan penduduk yang dominan untuk melaksanakan beberapa tingkat kontrol dan kekuasaan atas kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Kelompok atau individu yang marginal sering dikecualikan dari layanan, program, dan kebijakan. 3. Subordinasi atau penomorduaan adalah pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu.
Umumnya, yang menjadi kelompok subordinasi adalah kelompok minoritas. 4. Dominasi harus dipahami sebagai suatu kondisi yang dialami oleh orang-orang atau kelompok untuk sejauh bahwa mereka bergantung pada hubungan sosial di mana beberapa orang atau kelompok lain memegang kekuasaan sewenang-wenang atas mereka. Ada berbagai bentuk dominasi, di antaranya adalah perbudakan, rezim diskriminasi, sistematis terhadap kelompok minoritas, rezim politik kolonial, despotisme, totalitarisme, kapitalisme, dan feodalisme. Materi kita pada hari ini cukup dulu sampai di sini. Semoga saja video tadi bisa membantu Anda semuanya untuk memahami materi kita kali ini. Untuk lebih lanjutnya, kita ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.